Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yesus pernah mengajarkan ini. Rupa-rupanya Yesus pernah mengajarkan, abangku. Yohanes 12:49-50. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Saya merinding menemukan data itu. Melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Saya hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Subhanallah. Saya temukan data sinkronisasi antara Quran yang datang belakangan dengan Bible, di mana Nabi Muhammad tidak pernah belajar Bible. Tapi kok bisa sinkron gitu loh? Kenapa bisa sinkron? Nah, lalu saya kaji, kok ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, tapi kok diusir Yesus? Dan itu pasti Kristen. Hindu nggak mungkin menyembah Yesus. Buddha, Islam, ateis nggak mungkin mengusir setan dalam itu pasti Kristen. Saya carilah data-data ini. Apakah Yesus pernah mengatakan ada orang yang akan menggunakan namanya untuk menyesatkan banyak orang, sehingga orang banyak ini ketika bertemu dengan Yesus yang asli, mereka kecewa, diusir? Ternyata Yesus betul, abangku. Ketika di Bukit Zaitun duduk, murid-muridnya datang, lalu dia murid-murid bertanya, wahai guru, tolong jujur kepada kami, bocorkan rahasianya, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Yesus mengatakan apa? Sebelum menjawab tanda berakhirnya, dia jawab dulu, waspadalah kalian agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Subhanallah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila engkau bertemu, ada orang berkata ada Yesus, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang, melakukan banyak mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Sampai Yesus mengulang, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Camkan, kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Jadi kalau ada yang mengatakan aku ketemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus jangan aku percaya, itu bukan aku. Mereka adalah penyesat yang memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul, apakah ada orang yang pernah mengaku bertemu Yesus dan pengikutnya banyak sampai hari ini? Subhanallah. Ternyata dialah yang menyebut Yesus dan mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya muncul, ketika mereka melakukan mujizat, mengusir setan, memakai nama Yesus, lalu orang itu sembuh, setannya pergi, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus siapa yang datang membantu mereka? Kembali kepada pernyataan Yesus, iblis datang memakai namaku. Nah, dengan keadaan seperti itu, abangku, saya belajar Bible itu kurang lebih 19 tahun. Saya kaji. Setelah saya tahu kebenaran, sebagai orang yang memiliki kasih, masa saya diam aja melihat saudara-saudara saya mereka asik, kemudian dijanji sama gereja, dosamu ditebus, darah Yesus telah menebusmu, kita akan selamat, Yesus sudah ke surga menyiapkan tempat bagi kita, silakan kau melakukan apa saja yang kau mau, yang penting kau sucikan dirimu dengan bayar per bulan tiap bulan. Dia dikasih obat-obat kuping,
Jadi orang ini berbisnis yang haram pun boleh, menjadi rentenir pun boleh, bisnis babi juga boleh, bisnis jualan anjing juga boleh, menjadi apapun boleh. Kenapa? Karena dia sudah dijanji keselamatan di gereja. Darah Yesus telah menebus kita, bla bla. Akhirnya habis waktunya untuk terlena dengan keadaan itu. Pendeta pun dienakkan tiap bulan jadi pengumpul perpuluhan. Jadi dua-duanya saling menguntungkan, dua-duanya saling membodohi. Akhirnya apa, saudaraku? Bible jadi barang usang di rumah. Tidak pernah dipelajari. Disimpan aja di lemari. Yang ada ke gereja hari Minggu, Natalan, euforia, berpesta, bla 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 bla. Itu aja. Pendeta semakin senang menimbun kemudian perpuluhan. Orang-orang semakin senang berbisnis, semakin kaya, semakin menyembah Yesus, semakin kaya, semakin menyembah Yesus, semakin dienakan oleh kehidupan duniawi. Tiba masa ajal datang, kekal di neraka, diusir oleh Yesus. Lah mau kemana lagi? Telat. Sudah di alam kubur. Kalau di bumi ini kan masih ada pilihan. Aku ke Islam aja atau jangan ya? Susah di Islam. Enggak deh, di Kristen aja. Masih ada pilihan. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, kita tidak bisa menghadap ke bumi lagi, ke dunia. Kita tinggal menghadap ke akhirat. Masa depan, yaitu akhirat. Apa yang kau lakukan ketika kau di dunia? Tidakkah kebenaran datang kepadamu? Tidakkah ada yang mengajarkan kepadamu? Kenapa kau tidak mendengarkan? Oh, karena saya enak Tuhan. Di tempat saya yang tadinya enak. Saya tidak perlu ibadah. Saya tidak perlu ini. Nggak ada haram. Tidak ada wajib. Semuanya bebas. Karena Paulus mengatakan, engkau bukan lagi hamba, tetapi engkau adalah anak dan engkau adalah pewaris surga. Makanya kami terlena. Apakah nggak ada kebenaran datang kepadamu, penyampai kebenaran? Ada sih, tapi kami tolak. Karena kami lebih enak di situ. Ya udah, nikmatilah sekarang siksaanmu. Saya tidak mau itu terjadi. Makanya saya hadir 24 jam. Selama masih ada ruh di dalam jasad ini, sebisa mungkin menyuarakan kebenaran. Karena itu perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Wabil hasanah dengan cara-cara yang baik. Ada dalil yang lain. Illal ladzina zalamu minhum. Terkecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Kamu harus tegas, kamu harus keras kepada mereka. Jadi kalau ada yang menghujat, saya harus keras. Kenapa? Besi yang bengkok butuh pukulan keras untuk meluruskan. Jadi saya turun di dunia apologet Islam ini, abangku, itu murni karena kasih sayang. Kalau saya tidak sayang kepada saudara kami Kristen, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 sudah memberikan kemudian legitimasi, validasi, pengesahan terhadap umat Islam bahwa umat Islam adalah pewaris surga Firdaus. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu, alladzina yaritsunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Umat Islam adalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dalil, kalau saya ego, kalau saya tidak kasih sayang terhadap saudara Kristen, ngapain saya urusin? Toh saya sudah Islam, saya sudah ada jaminan surga, EGP dengan kalian. Urusan lo, siapa suruh nggak pakai otak? Itu kalau saya tidak sayang sama kalian. Tapi karena saya sayang, saya tidak mau selamat sendiri. Saya menyampaikan, saya serukan. Mau diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi kalau abang saya ini bertanya, kenapa Anda pelajari? Saya belajar bukan karena membenci. Saya pelajari sebagai petunjuk jalan keselamatan. Itu aja. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau ada yang salah, silakan buka Bible. Bang Suma keliru, buka Bible. Ada yang keliru yang saya sampaikan, buka Bible. Benar nggak saya keliru? Kalau keliru, berarti saya bertentangan dengan Bible. Tapi Bang Suma bertentangan dengan Paulus. Oh jelas, saya bertentangan dengan Paulus. Karena Yesus sendiri tidak mengenal Paulus. Yesus sendiri mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Artinya, nasihat Yesus itu, Bang, ketika dia mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di bilik, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Bukan nasihat Yesus kepada orang Roma Yunani.
Nah, ketika Paulus mengaku kepada Roma Yunani, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Nah, orang Roma Yunani percaya. Masa sih iya? Begitu Paulus tahu, ini orang Roma kelemahannya di mana? Orang Roma itu kelemahannya, jangan larang dia makan babi. Jangan suruh dia bersunat. Jangan gantikan dewa mereka. Tetaplah ngajarkan dewa mereka. Jangan kau rubah hari ibadah mereka. Tetaplah perintahkan ibadah di hari Minggu. Tetaplah perintahkan mereka makan babi. Tetaplah perintahkan mereka jangan bersunat. Supaya ajaranmu yang bertemu dengan Kristus di padang gurun itu bisa diterima oleh mereka. Hasilnya betul. Roma Katolik dengan kekuasaan Imperium Romawi pada saat itu kemudian dengan cangkangnya mengajarkan kekristenan kemana-mana di bawah penguasaan. Bukan lagi pemerintah yang memegang kepentingan pada saat itu, tapi otoritas gereja. Apa yang gereja putuskan itulah yang terjadi. Akhirnya sampai ke Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Sampai ke Portugis. Portugis masuk ke Indonesia. Jadilah kita orang-orang Indonesia ini menjadi pengikut mereka. Adakah murid Yesus datang ke Indonesia mengajarkan kita? Jangan murid Yesus, terlalu lebay. Adakah orang Yahudi asli masuk ke Indonesia mengajarkan agar kita menjadi Katolik? Semua dari Barat. Semua dari Barat. Kalau Katolik itu berasal dari Yesus, mana ke-11 murid Yesus? Yang punya istri, yang punya anak, yang punya keturunan, punya cucu, dan beranak cucu sampai sekarang ini. Mana mereka? Kenapa nggak jadi Katolik? Kalau memang Katolik itu ajaran Yesus, berarti diajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, cucunya kepada cicitnya, sampai turun-temurun. Mana? Adakah orang Yahudi yang datang ke Indonesia keturunan dari murid Yesus yang mengajarkan kita Katolik? Tidak ada. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh kebenaran di dalam bahasa Aramaik disebut dengan sebutan roh Hamed. Roh Hamed. Di dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, aku ini Rasul Tuhanmu untuk kalian, yang memberitakan tentang Torah yang telah datang kepadamu, dan memberitakan akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh Hamed itu tidak akan datang. Dan kalau roh Hamed datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang cari di Al-Quran. Adakah di dalam Al-Quran menghina Yesus? Di Al-Quran ketika Bible mengatakan Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang, Al-Quran malah mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma yang asri, yang indah, yang sejuk, yang udaranya segar, bukan di kandang binatang. Memuliakan. Ketika di Bible mengatakan Yesus diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditobak, dibunuh, dikutuk, Al-Quran membantah itu semua. Tidak mungkin. Dia adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya alaihi salam, Paulus menyebutnya terkutuk, kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Ketika roh Hamed datang, roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Maka roh kebenaran itu ada di dalam diri kami umat Islam. Karena kami tidak percaya Yesus dikutuk. Kami percaya Yesus dimuliakan. Wabaran biwalidati. Aku kemudian diterangkan dalam Al-Quran, beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, beliau dimuliakan di mana saja beliau berada. Sedangkan kalau di Kristen, dikutuk, ditampar. Cobalah abang lah, nggak usah Yesus, abang lah di depan umum diludahin bang, ditampar. Ini maling ayam saja kita tidak tega. Ini nabi loh, nabi diperlakukan seperti itu. Sedangkan di dalam Islam tak ada. Dari sejak dia dikandung sampai dia diangkat ke langit dengan kemuliaan, itu tidak tersentuh sedikit pun hinaan terhadap dirinya. Nah, kata Yesus, ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Di mana roh Hamed, roh kebenaran itu? Nabi Isa mengatakan ismuhu Ahmad. Roh Hamed sama, Ibrani Arab sama, menyebut nama beliau.
bahwa dia akan datang, yaitu roh kebenaran, roh Hamad. Nabi Muhammad datang membawa kebenaran. Apa kebenarannya? Memuliakan Yesus. Makanya kami berjuang. Yesus tidak disalib, tapi orang Kristen mati-matian. Oh enggak, Yesus itu disalib. Yesus disalib, Yesus ditampar. Loh, kami mengatakan enggak loh. Tapi kami malah dikatakan salah. Mereka yang kemudian berkongkok-kongkok Yesus mati untuk dosa kita. Padahal kalau kita punya dosa di hadapan Tuhan, tinggal datang. Tuhan, ampuni dosaku ya. Aku sungguh-sungguh bertobat. Terhapus gak? Ya terhapus. Kenapa harus ada yang jadi tumbal? Kenapa harus ada anak orang yang harus mati? Membantah dalil dan melawan logika sehat. Oleh karena itulah saudaraku, saya turun tangan, turun mengambil bagian di misi bagaimana menyelamatkan anak keturunan Adam. Bukan karena kebencian. Kalau benci ngapain saya sibuk? Mending saya ngurus anak-anak saya, kerjaan saya banyak. Tapi karena saya sayang, karena kenapa? Kalau masuk neraka itu kekal di sana, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir itu masuk neraka kekal di dalam. Apa enggak hancur hati saya? Ada masa, ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada ilmu. Kenapa saya enggak gunakan untuk minimal saya menyeru kepada mereka? Mereka mendengarkan, alhamdulillah, saya selamatkan satu jiwa, sama halnya saya menyelamatkan jutaan keturunannya. Saya membiarkan satu jiwa mati dalam keadaan di luar Islam, berarti saya membiarkan jutaan anak-anak manusia masuk ke dalam neraka. Saya merasa zalim. Saya tahu kebenaran, saya tidak sampaikan. Nah, minimal saya menyuruh. Itu alasannya abangku, mudah-mudahan bisa diterima. Silakan. Baik abangku, Silakan. sedikit saya menjelaskan bahwa di tempat kami ya di timur, agama yang Katolik datang dari nenek moyang kami itu karena hadirnya Portugis penjajah itu, maka disitulah hadirnya nenek moyang kami mengikuti jadi agama Katolik hingga hari ini kami. Yang berikut saya tepuk tangan, salut karena abang. Terima kasih. Apa yang abang lakukan ini karena kasih itu yang abang lakukan ini. Jadi terus terang saya tepuk tangan. Lalu Makasih bang, makasih. yang berikut lagi saya jempol abang karena yang abang lakukan ini adalah mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, dicocok antara kitab kami dengan kitabnya abang. Artinya bisa saya simpulkan bahwa jika dalam pencari kebenaran itu mendapat kitabnya kami itu lebih betul, pasti abang sudah mualaf pindah ke kami, karena itu kitabnya kami itu yang abang pelajari bahwa itu tidak mengikuti ajaran Yesus, maka abang disinilah menjelaskannya. Saya jempol ya bang. Okay. Dari Kasih. hal itu abang menjelaskan tadi ada perbedaan ya, sangat mencolok kan abang mempelajari ya 19 tahun. Nah di sini ada timbul pertanyaan saya bang. Iya. Dari dua kitab yang abang pelajari itu, kitab Bible dengan itu Al-Quran, abang dari dua kitab itu mana yang lebih dulu keluar bang? Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai historis, sejarah, kitab suci, Al-Quran ada di abad abad ke-7. Sedangkan Bible itu ada jauh sebelum Al-Quran. Nah, akan tetapi kedatangan Al-Quran itu salah satu tujuannya adalah untuk meluruskan ajaran para nabi yang sudah dibengkokkan. Itu.
Jadi Nabi Muhammad seorang diri di kalangan bangsa Quraisy yang jahil, yang beringas. Tidak ada nabi yang membantu beliau. Sama seperti Musa ada Nabi Harun, sama seperti Yesus ada Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad benar-benar sendiri hidup di tengah-tengah bangsa yang benar-benar jahiliyah, barbar. Dan Nabi Muhammad tidak hidup di zaman modern. Belum ada kemudian orang-orang pada masa itu yang terpelajar dalam segi kitab. Tidak ada yang mempelajari Taurat, tidak ada yang mempelajari Injil. Bahkan sekedar mempelajari surah-surah Paulus itu nggak ada. Mempelajari 4 kitab kanonik itu nggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu, ilham dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu ilham itu disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan. Entah itu benar, entah itu salah isinya. Silakan Saman yang menilai. Aku hanya menerima dari pencipta langit dan bumi. Silakan Anda telah, silakan Anda uji, silakan Anda kemudian periksa. Adakah yang keliru dari apa yang kusampaikan? Sampailah Al-Quran itu sampai ke kita. Kenapa Al-Quran dipertahankan kemudian original teksnya, Bang? Sebagai tantangan untuk manusia. Mana tahu di tahun 2000 sekian ada orang pintar. Mana tahu di tahun 3000 ada orang cerdas. Ada orang yang hebat. Ada orang yang mendapatkan ilmu yang sakti kali sehingga dia bisa membatalkan kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran siap untuk diuji kapan saja. Silakan dunia membuka mata, ambil Al-Quran, kaji Quran, ada nggak kesalahan di dalamnya. Itulah kenapa kemudian Al-Quran mempertahankan aslinya. Sedangkan kalau Bible, hari ini saya pegang Bible, bagaimana saya bisa tahu kalau ini betul sesuai dengan aslinya? Sedangkan ketika saya berdialog dengan orang-orang Kristen, maaf, yang namanya kitab suci abangku, itu firman Tuhan bukan? Ya, yang namanya perkataan Tuhan tidak mungkin statusnya bodoh dan manusia pintar. Tidak mungkin Tuhan lebih bodoh daripada manusia. Jadi Al-Quran itu siap dikaji sepintar apapun manusia. Maka Al-Quran derajatnya masih di atas kepala. Sehebat apapun manusia untuk menemukan kajian-kajian, temuan-temuan ilmiah, Al-Quran tetap di atas. Bahkan temuan hari ini, begitu dibuka, ternyata di Al-Quran sudah ada lebih dulu. Kenapa bisa demikian? Karena Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran ini perkataan yang maha mengetahui yang berfirman. Jadi perkataannya jauh lebih tinggi derajatnya dari perkataan manusia. Bagaimana dengan Bible? Coba kita lihat setiap hari ketika kita berdiskusi. Orang Kristen lebih pintar dari Bible-nya. Bible-nya mengatakan percaya kepada Yesus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Tapi orang Kristen mengatakan bukan begitu. Yang dimaksud percaya kepada Yesus adalah bla 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 bla. Lebih pintar daripada Bible. Berarti Bible ini dengan kata lain direndahkan oleh pemeluknya itu sendiri. Saya ketika berdialog dengan pendeta, dengan pastor, terkadang yang ngajarin Bible itu mohon maaf saya. Tetapi kalau dia berbicara tanpa Bible, mulutnya itu kayak mesin ketik peninggalan Belanda di tahun 3, Bang. Begitu saya tanya, apa dalilnya? Langsung diam. Artinya apa? Ternyata dia lebih pintar daripada Bible. Berarti dengan kata lain dia telah menjatuhkan derajat Bible itu sebagai perkataan manusia biasa 2000 tahun lalu yang tidak ngerti apa-apa, yang mana dia lebih tahu, lebih pintar daripada penulis-penulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan itu, Bang, tidak mungkin bisa dikoreksi oleh manusia. Ya kan? Firman Tuhan tidak mungkin direvisi manusia. Tidak mungkin. Masakan manusia lebih pintar dari Tuhan? Tuhan kau berfirman di tahun itu, sekarang nggak zaman lagi. Aku koreksi, aku perbaiki ya. Itulah bukti bahwa Al-Quran tak ada mampu mengoreksinya. Tak ada yang mampu kemudian merevisinya. Bukti bahwa Tuhan masih ilmunya di atas daripada manusia. Tapi kalau ada kitab yang setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, berarti mungkin pada saat Tuhannya berfirman, Tuhannya lagi tidur. Dia tidak tahu bahwa di tahun sekian hambaku akan lebih pintar daripada Bibelku. Maka dia butuh untuk memperbaiki, mengoreksi, merevisi dan seterusnya. Itulah bukti bahwa
kitab itu firman Tuhan atau bukan. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin lalot. Tuhan berfirman, jangan begini. Di tahun itu, cocok. Begitu 1000 tahun ke depan, firmannya sudah nggak laku. Ditinggal zaman, makanya harus dirubah. Jangan makan babi, dirubah, ditambah sedikit. Babi hutan. Jangan makan babi hutan karena itu haram bagimu. Ditambahi kata hutannya. Artinya bahwa penerjemah lebih pintar dari Tuhan. Kalau bagi saya yang berakal, yang telah menguji Al-Quran, tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Maka kalau dikatakan firman Tuhan, maka suci dari revisi manusia, suci dari koreksi manusia. Saya kira begitu, Bang. Oke Bang, setuju saya bahwa manusia tidak mungkin lebih pintar dari Tuhan. Ya, itu saya setuju. Ya, dan Tuhan pasti melakukan benar, tidak ada yang salah. Salah. Bila Tuhan. Tuhan tetap benar, tidak ada yang salah. Dan manusia tidak mungkin pintar lebih dari Tuhan. Iya, itu saya setuju. Betul. Ya. Nah, apa yang dijelaskan Abang ya, saya terus terang bahwa saya orang awam ya, saya masih butuh belajar ya. Abang sudah mengatakan sampai dengan 19 tahun ya. Nah, jadi saya orang awam, saya butuh belajar. Maka iya. Penjelasan Abang, minta maaf, kenapa saya belajar, maka pasti saya bertanya ketika saya Iya. maka dari penjelasan Abang itu di sini saya kutip bahwa ada sedikit kesamaan dalam dua kitab itu. Ada bagian, ada kesamaan, ada juga bertolak belakang ya. Sudah Abang jelaskan juga bahwa kitab Bible lebih dulu baru Al-Quran. Oke. Dilihat dari hal itu bahwa muncul dalam pikiranku, apakah betulkah? Karena di sini bahwa Alkitab itu sudah mengikuti ajaran ya, dengan Bible bertolak belakang. Apakah dalam Al-Quran itu tidak mengutip ya? Minta maaf Abang ya, saya tidak tahu, maka saya tanya ya, apakah karena Bible itu keluar lebih dulu, Al-Quran itu hadir, tapi mengutip dari isi Bible yang hanya ambil pada intinya saja. Hanya ambil pada intinya saja. Maka di situ mungkin dilihatannya, oh itu yang lebih benar. Itu. Karena seperti yang Abang jelaskan ya, tadi bahwa kitab itu di Nabi Muhammad ya, itu kuasa Tuhan alam semesta yang memberikannya ya. Sedangkan di sini sekiranya bisa menguatkan saya bahwa itu betul alam semesta yang memberikan, itu seperti apa Bang? Nah itu dua pertanyaan saya, bahwa satu, apakah tidak mengutip dari isi Bible ke Al-Quran, mengutip hal yang penting aja, karena ada kesamaan. Di sana mengajarkan juga tentang hukum Taurat Musa, ada kesamaan ya, Musa sama. Jadi apakah ada kutipan? Itu pertama itu. Yang kedua, di Nabi Muhammad, seperti Abang sampaikan tadi, dia mendapatkan itu ya, kitab Al-Quran itu dari alam semesta ya. Artinya bahwa Tuhan sendiri ya membagikan itu, dia menyebarkan itu. Apakah Abang bisa menguatkan saya ya, memperkuat saya bahwa betul bahwa itu adalah dari alam semesta yang beri langsung kepada Nabi Muhammad itu?
Oke. Ya, karena dari Baik. ketidaktahuan saya, saya mau Oke. Jadi yang pertama terkait dengan adanya kesamaan. Ketika umat Islam ditanya, "Wahai umat Islam, siapa yang kamu sembah?" Jawabannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 berapa itu ya. Dikatakan begini. Qulu amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, Nabi Musa dan Isa yang datang dari Tuhan yang sama. Jadi kalau Tuhan yang kami sembah itu maha menyaksikan, berarti apa yang terjadi pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Lot, Nabi Musa, Nabi Abraham, semuanya Nabi disaksikan oleh Tuhan yang satu ini. Lalu kemudian Tuhan yang satu ini menyampaikan berita yang sudah pernah ia beritakan sebelumnya kepada para Nabi, kepada Nabi Muhammad. Apa yang salah? Sumbernya sama. Justru kalau kita lihat Hindu, tidak ada kesamaan dengan ajaran para Nabi kita. Memang dia tidak berasal dari Tuhan yang sama mungkin. Itu yang pertama. Al-Quran menjelaskan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dikatakan bahwa wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran itu aku wahyukan kepadamu telah ada kitab Torah yang lebih dulu yang kuberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada kesamaan, karena sumbernya sama. Sumbernya sama, jadi ada kesamaan. Jadi tidak mungkin kemudian sumber sama, tidak ada kesamaan. Pasti harus sama. Nah sekarang muncul kecurigaan. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini mempelajari Taurat, mempelajari Bible. Nabi Muhammad disebut adalah orang yang ummi, buta huruf. Beliau tidak bisa baca Torah. Beliau tidak bisa baca Injil. Beliau tidak tahu kitab perjanjian baru. Beliau tidak tahu sama sekali. Lalu bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak pernah baca Torah, tidak pernah baca Injil, bisa menyusun begitu sempurna tanpa koreksi lagi setelahnya? Oh ini keliru, ternyata begini. Oh ini keliru, ternyata begini. Dan bagaimana mungkin tidak ada pengabaran Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Bagaimana mungkin tidak ada Nabi Muhammad melakukan daftar pustaka, tinjau museum, mengumpulkan angket kesaksian-kesaksian orang? Bagaimana mungkin? Tersusun dengan rapi, tidak ada koreksi, tidak ada perbaikan. Masahibkul wama, apa dikatakan? In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang datang kepadanya itu yang disampaikan. Dia menyampaikan ini, ya itulah yang disampaikan. Nah, Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Beda dengan Lukas, beda dengan Markus, dengan Matius, mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Yohanes mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Tapi Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa, Bung. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa bisa bercerita tentang Adam. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa bisa bercerita tentang Nabi Abraham. Begitu juga Nabi Muhammad. Jaraknya itu kurang lebih 700 tahun. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui itu kalau bukan dari berita-berita gaib dari pencipta langit dan bumi? Kalau saudara, rupanya dia melakukan jiplak, pasti kita akan menemukan kesalahan, revisi berikutnya, koreksi berikutnya. Pasti itu. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu menyampaikan Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu dikoreksi, diperbaiki. Jadi dengan adanya kesamaan, itulah bukti bahwa bersumber dari sumber yang sama. Cuman ketika Al-Quran datang, polanya harus kita sadari tuh.
bahwa ketika ada reformasi, sebelumnya pasti ada orde lama, orde baru. Sebelum orde baru ada orde lama. Orde lama nanti akan dilengkapi oleh orde baru. Orde baru dan orde lama nanti dia akan diperbaiki, dilengkapi oleh oleh reformasi. Nah, itulah yang terjadi kemudian. Ketika ada motor keluar produk pertama, pasti produk kedua memperbaiki. Produk ketiga memperbaiki. Produk terakhir yang melengkapi. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu motor manual, sekarang matic. Semua serba diperbaiki. Yang datang belakangan itulah yang menyempurnakan yang sebelumnya. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, Pak. Jadi simpulnya ada kesamaan karena Allah pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Isa, Yesus dalam hal ini, itu adalah Tuhan yang sama yang mewahyukannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang ditorehkan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan jiplak-menjiplak terhadap kitab sebelumnya. Nabi Muhammad buta huruf, beliau tidak ngerti baca Torah, baca Injil, baca kitab-kitab perjanjian baru Nabi Muhammad. Dan tidak ada sejarahnya, baik itu dari Kristen, pembenci-pembenci Nabi Muhammad juga, atau siapapun itu, tidak ada mereka menemukan data di luar Islam yang mengatakan pada suatu hari Nabi Muhammad jaringan saya gangguan, ada suara saya enggak, teman-teman? Saya masih kedengaran enggak di sini? Suara dengar, suara saya dengar. Oke. Saya tiba-tiba jaringan saya down. Sabar. Iya, Bang. Oke, ditunggu. Jaringan error.
Oke, silakan bernarasi bang. Saya cek sambil cek wifi. Suara saya abang bisa dengar? Kedengaran. Kedengaran ya? Iya, Oh, oke. kedengaran bang. Oh. Kedengaran. Ya, apa yang sudah disampaikan abang tadi ya, berkaitan dengan kitab ini, kembali saya nak tanya abang, dalam kitab Al-Quran, abang, macam mana kita bisa, ya, saya bisa mempelajari, sedangkan di dalamnya itu apa tulisannya pakai Arab begitu. Iya. Itu sederhana bang. Ada metode mempelajarinya memang. Ada metode mempelajari Quran. Nah, jadi anak-anak kecil pun dengan mudah bisa memahaminya. Apalagi orang seukuran kita, dewasa seperti kita, itu lebih mudah lagi. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Ada metode baca Quran dengan cepat. Yang penting kita serius ingin belajar. Pasti bisa. Namanya ini metode Iqra. Iqra 1, Iqra 2 itu bisa. Dengan mudah kita pelajari. Dan Al-Quran tidak menutup diri untuk dipelajari memang. Al-Quran membuka diri untuk dipelajari. Makanya di masjid itu pakai toa untuk mengajak orang, ayo kaji Quran, ayo kaji Quran. Bukan ditutup-tutupi, tapi malah dibuka untuk siapapun. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Litubayyina linnas. Bukan hanya kepada satu orang saja atau satu kaum saja, tapi untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu diwahyukan. Begitu bang. Maksud saya bang, yang sesederhana mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya mudah langsung dibaca, mudah langsung dimengerti. Karena Oh iya, kalau untuk ada yang lengkap dengan terjemahannya sudah ada. Jadi tinggal beli Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Al-Quran terjemah namanya. Itu bisa. Jadi sudah itu ada namanya Al-Quran terjemah. terjemahan, betul. Begitu bang. Silakan, ada di Gramedia kayaknya. Iya, Di Gramedia itu ada dijual. Di toko-toko buku itu biasanya ada. Begitu abangku. Siapa? Ya, Ya bang. mungkin Mohon izin ya bang ya. Saudaraku semua, saya mohon izin ya, bahwa abang juga mempelajari kitab ya, saya juga mungkin ke depan lah saya akan berusaha untuk mempelajari. Iya. Ya. Baik bang, baik. Kan kita saling bisa mempelajari ya. Siap, silakan. Saya juga seperti sampaikan abang sudah pelajari sampai 19 tahun. Nah, Ya, ini juga makanya saya terus tanya ya. baik. Baik. Terakhir kata ya, abangku, saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama bang. bahwa diskusi kita saya menganggap sangat bagus dan kita makai dengan sopan santun yang baik, dan saya senang Ya. dengan diskusi ini. Puas saya. Ya, sama bang, sama. Itu. Oke. Baik. Terima kasih. Abang juga mengatakan Sama-sama bang. Sama-sama. Saya ya hanya Sehat terus bang. jika ada kekurangan saya, mohon maaf karena saya ini orang awam, jadi Ya, tidak, sama-sama kita juga minta maaf. harus Ya, dan kepada saudara-saudaraku yang di bawah dalam diskusi ini tidak puas dengan saya atau apa, silakan, saya terima, tapi inilah dalam diskusi yang baik. iya, Masya Allah. Terima kasih bang atas kehadirannya di Komal kita. Nanti ada lagi kapan-kapan
hadir lagi ke sini, kita diskusi lagi ya. Oke. Bang, saya satu harapan saya. Bisa Iya. tidak Bang? Satu Bisa. saja harapan pesan saya. Silakan. Saya hormat sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila. Oh iya Dalam iya. formal ini ada, Iya iya iya. ada juga anggota Pemuda Pancasila. Salam hormat. Iya, Dan iya. juga saya mau pesan sesama agama antara Katolik dan Islam, mohon supaya lebih cerdas menyikapi suatu hal. Toleransi itu sangat penting. Kita menjaga NKRI ini ke depan lebih baik. Jangan merusak hanya karena berbeda agama. Kalau Iya. ada berbeda sesuatu, marilah kita diskusi seperti ini. Ya. Iya iya. Mantap sekali Salam abangku. hormat. Salam hormat. Ya. Ya, kita banyak Iya. teman akrab di DPP pusat. Iya, siap. Mantap. Oke oke. Thank you Saya- Bang, thank you. Oke, saya anggota NPP Pemuda Pancasila Malaysia. Oh, siap siap Abang. Thank you Bang, thank you. Oke. Ya ya Oke. ya. Makasih juga Abang. Oke Abang. Makasih. Thank you Bang, thank you. Kita naikkan lagi yang lain. Selamat istirahat Abang. Ya, silakan saudara kami non-muslim yang lain yang masih mau diskusi dengan tema ini, waktu dan tempat disilakan. Halo, Halo, selamat malam. dari mana Bang? Iya, halo selamat malam saudara Gama-Gama. Katolik, Protestan Abang? Selamat malam. Malam juga Abang. Dari Katolik, Protestan. Protestan. Baik. Silakan, mungkin bisa kita bahas tema ini. Iya, Silakan Bang. temanya, Percaya Yesus tidak binasa. iya betul. Ya. Terus, Andai apa abangku yakin dengan percaya Yesus tidak binasa? ya, Kalau percaya kenapa malah jadi Kristen Bang? kenapa? Kenapa jadi Kristen kalau percaya Yesus? Loh, ya saya karena percaya Yesus makanya jadi Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen Bang. Loh, iya memang. Terus, Yesus datang bukan bawa agama Kristen. ya terus kenapa jadi Kristen kalau gitu? Nah, Kristen itu kan organisasi yang menaungi orang-orang yang percaya Yesus. Oh, jadi organisasi Iya. yang menaungi orang-orang yang percaya. Tapi Iya. perilaku Yesus. orang-orang ini kok bertentangan dengan ajaran Yesus gitu loh Bang. Yesus kan mengatakan, Yesus mengatakan kalau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, betul. Nah, adakah Yesus melakukan pekerjaan seperti ke gereja, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus? Apakah ada pekerjaan kayak gitu, Bang? Ya orang Kristen kan beribadahnya di gereja. Yesus, Tempatnya di gereja. kalau Ya Yesus, bisa di mana saja sebenarnya, mau di mana saja bisa. Tetapi Yesusnya harus berpacu kepada pekerjaan Yesus, Bang. Wih. Ya zamannya Yesus waktu dia datang kan dia ke tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Nah, Ya apa salahnya kita yang sekarang bikin sebuah tempat yang bagus untuk kita beribadah bersama-sama, yang namanya gereja. nah kan Yesus tidak ke gereja, Bang, ke sinagoge Yesusnya. Lah iya kan itu kan tempat ibadah. Ya ibadah bagaimana dulu ibadahnya? Yesus kan tidak ibadah menyembah dirinya, tapi menyembah kepada Elohim. Lah iya. Nah kita kan menyembah Allah.
kalau kita menyembah, karena Yesus dengan Allah kan satu, jadi mau menyembah Allah ya menyembah Yesus ya menyembah Allah. Oh, Yesus tidak ajarkan itu. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim saja. Yesus bilang kalau kamu mau menuju kepada Bapa ya harus melalui Yesus. Melalui ajaran Menyembah Yesus. melalui ajaran Yesus, bukan melalui menyembah Yesus, Bang. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau memegang perintahku, kan gitu. Iya. Iya. Nah, perintah Yesus mana yang dilakoni sampai ke gereja? Hari Minggu lagi. Nah, ibadah itu hanya begini, supaya keteraturan dalam beribadah ya sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja bahwa Oh, Bapak gereja. Bukan Yesus berarti yang Anda ikuti. beribadah. Jadi Bukan. sebenarnya hari apa saja? Oh enggak, Yesus tidak mengajarkan itu, Bang. Hah? Yesus tidak mengajarkan hari apa saja. Beribadah kepada Tuhan itu bukan hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu. Setiap Nah, hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Tapi yang terpenting yang Yesus pekerjakan itu apa yang Yesus kerjakan? Sabtu atau Minggu? Kenapa? Yang Yesus kerjakan Sabtu atau Minggu? Ya, yang Yesus kerjakan setiap hari. Yesus kan beribadah setiap hari. Pergi ke sinagoga, pergi ketemu orang-orang murid-muridnya untuk beribadah. Yang dikuduskan hari apa, Bang? Sama Yesus? Hari Sabat. Sabtu kan? Iya. Nah, terus kenapa Kristen hari Minggu? Ya tidak masalah. Lah justru itu masalahnya. Pilihan itu kita mengendaki. Hari itu tidak menjadi masalah. Kata Hari siapa, apa Bang? saja bisa. Keluaran 31 nomor Jadi makanya Tuhan bilang jangan hanya mengikuti aturan-aturan duniawi, tapi hatinya, intinya tuh hati kita Loh, beribadah. hari Sabat itu bukan duniawi, Sabat itu perintah Elohim, Bang. Nah, iya. Ya terus Tapi kenapa kan Anda dilakukan? Tuhan tidak mengharuskan harus hari-hari Sabat. Memang dia yang dikuduskan adalah hari Sabat. Justru Keluaran 31:14 kalau tidak mengkuduskan Sabat itu dibunuh. Nah, itu kan aturan zamannya. Nah, itulah pekerjaan Yesus. Itu makanya aku bilang kalau Anda mengikuti Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Karena Yesus itu adalah praktisi Torah. Yesus itu adalah praktisi Yudaism, bukan praktisi Kristen. Justru kalau Anda Kristen berarti Anda tidak percaya Yesus. Loh, ini salah. Enggak, Bang, itu udah benar. Pandanganmu yang salah. Oh enggak dong, kalau percaya Yesus melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka kata Yesus, dialah yang mengasihi aku. Perintah yang terutama dan yang utama itu apa? Perintah terutama itu adalah mengasihi Elohim. Ya itu. Nah, kalau mengasihi Elohim, Nanti. kalau mengasihi Elohim, apakah membantah ajarannya atau mengikuti ajarannya? Ya mengikuti. Ajaran Elohim Sabat atau Minggu? Makanya dia bilang hari itu tidak menjadi masalah. Nah itu berarti Anda nggak mengikuti Elohim, tidak mengasihi Elohim. Berarti kan udah aku bilang, kalau Anda mengasihi, kalau Anda percaya Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Jadi mau selamat atau tidak bukan penilaian dari Anda. Tapi Penilaiannya dari Tuhan. berdasarkan Yesus kan? Iya. Nah, hidup kekal itu mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Semua Betul? pada akhirnya nanti Yesus Allah yang menentukan kamu mau masuk surga atau tidak itu. Kamu mau beribadah sampai setiap hari jungkir balik juga, kepala di bawah kaki di atas juga, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kamu untuk masuk surga ya tidak. Nah, itu pintar.
Tapi Anda harus tahu, rahasia untuk masuk surga Yesus sudah bocorkan. Apa itu? Percaya kepada Dia dan melakukan pekerjaan yang Ia kerjakan. Nah, sekarang kenapa Anda jadi Kristen? Percaya kepada Yesus. Nah, kenapa jadi Kristen kalau gitu? Loh. Ya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu ya orang-orang Kristen. Nah, ada nggak Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Kekristenan, Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Iya memang. Yesus makanya. mengajarkan kebenaran. Iya, betul, itu pintar. Nah, kebenaran Orang yang percaya Yesus itu yang namanya orang Kristen. Nah, kalau dikatakan percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen, Kristen itu dibangun dari beberapa pokok. Yang pertama menyembah Yesus, percaya kepada penyaliban nebus dosa, kemudian percaya kepada kitab kanonik, percaya kepada surah-surah Paulus, percaya kepada Paulus sebagai rasul, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Apakah itu ajaran Yesus? Iyalah. Di mana Yesus mengajarkan tentang buku-buku yang saya sebutkan tadi? Ya itu semua yang sudah dikanonkan, yang harus dibaca dan diyakini dan dipercayai. Di mana Yesus memberikan validasi tentang buku-buku itu? Ya yang sudah dikanonkan itu, yang sudah dikanonkan, yang sudah di. Silakan Anda mengkanonkan berapa kali pengkanonan, silakan. Di mana Yesus memberikan validasi tentang buku-buku itu? Itu mau Yesus, ya intinya Yesus itu yang penting kamu melakukan apa yang difirmankan. Nah iya itu. Iya. Kalau apa yang difirmankan, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau jangan menambah, boleh nggak ditambah surah-surah Paulus? Ada hukum-hukum. Jangan menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Boleh nggak menambahkan apa yang diperintahkan Paulus masuk ke dalamnya? Menambahkan ajaran Paulus maksudnya? Ya kan ajaran Paulus ajaran asing bagi orang-orang Yahudi, Paulus itu bagi kan, Yesus. Itu kan dari Yesus yang Kata siapa? Kata siapa dari Yesus? Nah inilah kesalahannya. Ketika Anda percaya kepada Yesus, yang kudu percaya Yesusnya dong, jangan percaya yang lain. Yesus yang percaya Paulus. Kalau percaya Yesus, kenapa jadi Kristen? Paulus itu apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan firman, nah itu yang Paulus ajarkan. Di mana Yesus pernah membahas tentang Paulus? Di mana? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Iya. Dan terus mengajarkan Paulus, Yesus itu mengajarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah diajarkan itu Paulus teruskan mengajarkan kepada orang. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Enggak pernah. Ajaran-ajaran itu yang sudah dikanonkan, yang disampaikan oleh Paulus, disampaikan oleh Matius, Markus, yaitu. Yesus tidak pernah mengenal buku-buku itu, kitab-kitab itu Yesus nggak kenal. Lah iya memang. Nah ya, kalau percaya Yesus ya percaya kepada ajarannya, jangan percaya kepada buku-buku yang Yesus tidak pernah ajarkan. Ajaran-ajaran itu yang sudah difirmankan lewat surat-surat itu. Bapak, kalau percaya kepada Yesus, harus mengikuti pekerjaan Yesus, bukan pekerjaan yang lain yang ada di surat-surat itu. Ada nggak pekerjaan Yesus makan babi? Ya Yesus tidak mengajarkan makan babi, semuanya itu makan. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Kamu dengar. Berguna bagi tubuhmu itu makan tidak menjadi masalah kalau itu berguna bagi tubuhmu. Dan itu bukan ajaran Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran iblis. Ajaran iblis itu ketika Tuhan datang kepada bagi tubuhmu, itu ajaran iblis. Jangan kau ajak orang lain untuk
Itu mengikuti ajaran kehendakmu. ajaran iblis begitu. Jangan mengajak orang lain untuk mengikuti kehendak bodohmu. Itu ajaran iblis, Abang. Ya, tidaklah. Ketika Adam menerima Ajaran perintah iblis jangan, masa ajaran iblis ada di firman? Firman itu yang sudah diakui oleh begitu ribu orang kok kaum. kan memang nubuatan Yesus mengatakan iblis akan datang menyesatkan banyak orang. Ya iya, tapi itu bukan iblis, bukan di firman itu yang iblis. Kata siapa? Iblis Kata datang ke siapa? Orang-orang. Yang menghalalkan seluruh makanan itu iblis. Adam jatuh dari surga itu karena iblis datang menghalalkan seluruh makanan. Ketika Tuhan membawa aturan-aturan, jangan makan ini, jangan makan itu, terus ada yang datang menghalalkan semuanya, itu iblis. Yesus mengatakan apa di Matius 5:19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Di mana? Matius 5 nomor 19. Coba kamu baca. Ya itu tadi barusan. Tidak seperti itu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, Tapi dan mengajarkan disebutkan babi. ya hukum Taurat babi itu bagian dari Taurat. Haramnya babi itu bagian dari Taurat. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Makanya di dalam Yesaya 66 nomor 15-16, barang siapa Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Tuh, diancam pemakan babi itu dibakar. Yesus itu memang dia menggenapi hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Tapi Menggenapi itu semua hukum melengkapi, Taurat. bukan menghapuskan. Bukan menghapuskan. Yesus Nah, tidak kalau menghapuskan. begitu kenapa Menggenapi makan babi? dan melakukan, menggenapi. Kenapa makan babi kalau begitu, Bang? Menggenapi. Kamu Iya, dengar kalau dulu. Menggenapi. kalau tidak menghapus, kenapa makan babi? Ya, Yesus tidak melarang itu. Yesus bilang, yang penting kamu. Yesus Itu tidak hukum Taurat melarang. yang melarang. Itu hukum Taurat. Yohanes Matius 5:19 tadi itu kata Yesus jelas. Ya. Nah, barang siapa yang makan babi, neraka nggak menurut Yesus? Tidak. Yo, itu dalilnya. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil Ya. dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Hukum Taurat yang paling utama yang harus dilakukan itu 10 hukum Taurat. Itu yang Kata harus siapa? dilakukan. Kata siapa? Hukum-hukum yang lain Kata itu, siapa? hukum-hukum yang lain itu semua tercantum dalam 10 hukum Taurat itu. Oh, berarti Anda tidak percaya Yesus. Oh, ya percaya. Loh, Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada yang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Anda mengatakan tahu. cuma 10. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti. Kamu tahu, hukum Taurat kan tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ya, Nah, Yesus melakukan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. ya karena dia nabi, dia rasul. Dia Itu bukan manusia. Lu contoh ada pula, hal-hal. contoh. Makanya Oh, contoh. ada hal-hal yang boleh diikuti. Masa pada hari Sabat karena itu tidak boleh melakukan sesuatu, orang yang sakit yang harus kita Itu tolong, Yesus. tidak ditolong. Yesus itu diutus oleh Elohim. Itulah ajarannya. Sama seperti Daud. Yesus menunjukkan ajaran Sama seperti itu. Daud. Daud Yesus juga menunjukkan dilarang. ajaran yang banyak seperti itu. Jadi bukan karena hukum Taurat terus kita harusnya menolong, kita tidak menolong. Mengerti? Apa yang Anda lakukan? Itu Yesus, bukan ente. Loh, Yesus itu Yesus yang ajarkan memiliki. seperti itu, bodoh. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan kekudusan Sabat? Di mana? Loh, pada waktu hari Sabat Yesus menyembuhkan orang. Ya, dia menyembuhkan orang, bukan Loh, iya, membatalkan iya. Taurat. Karena Menolong, ada orang yang membutuhkan pertolongan pada hari itu sebagai utusan Tuhan, wajib dia menolong. Ya itulah yang harus dilakukan juga oleh manusia. Apa yang Anda lakukan kepada manusia? Apa? Makan babi? Loh. Kamu utamakan babi, kamu otakmu hanya
hanya sepotong hanya babi saja. Karena bahaya makan babi itu, otak nggak berfungsi kayak Anda ini. Kamu otakmu picik, Loh, kok kecil. jadi picik? Anda yang picik. Yesus tidak memikirkan pernah. hal yang besar, yang baik untuk Apa membangun yang bangsa. baik? Apa yang baik? Apa yang baik yang dari agama Anda apa? Apa? Mengasihi, melakukan Apa mengasihi? yang baik, Apa mengasihi membangun gimana? bangsa. Bagaimana Anda Bukan mengatakan merusak, diri Anda menghina. mengasihi? Bagaimana Anda mengatakan mengasihi sementara Anda mengajarkan orang lain meninggalkan perintah Tuhan? Tidak meninggalkan perintah Tuhan. Matius 5:19. Tidak meninggalkan perintah Tuhan. Kalau tidak Firman meninggalkan Tuhan. perintah Tuhan, kenapa Harus jadi melakukan Kristen? firman Tuhan. Kalau Itu. melakukan perintah Tuhan, kenapa jadi Kristen, Pak? Nah, iyalah, saya harus jadi Kristen. Lah, kenapa? Emang ada firman Tuhan untuk jadi Kristen? Ya, saya kan pengikut Kristus yang namanya Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan makan babi, Bapak? Ya, Yesus Kristus. Ya. Di mana Yesus Tuhan saya. Kristus mengajarkan makan babi? Loh, tidak harus makan babi. Iya Kalau itu tidak berguna, tidak makanya berguna, ya, Yesus tidak mau mengatakan, makan. percuma Kalau itu tidak- mereka beribadah kepadaku, itu sedangkan tidak sehat perintah, sedangkan Tidak- perintah tidak yang sehat dilakukan untuk perintah tubuh, ya, manusia. tidak usah dimakan. Lah, perintah Yesus tidak boleh Makanan yang dimakan. halal pun kalau tidak sehat untuk tubuh ya tidak usah dimakan. Yesus yang mengatakan jangan makan kok. Semua makanan itu Ya itu menurut menurut Paulus, itu menurut Paulus, menurut Loh, Yesus itu tidak. Menurut Paulus itu kan Menurut firman Yesus Tuhan. tidak. Dalam Menurut firman Yesus Tuhan tidak. yang disampaikan oleh Paulus. Lukas Ya, mungkin Paulus 16 tidak nomor 17. menyampaikan firman Tuhan. Paulus Lukas- menyampaikan firman Tuhan. Lukas Jadi kalau 16 kamu jangan karena tidak mengikuti firman Tuhan dalam Alkitab terus kamu mau bawa. Oh, jadi orang menurut lain untuk saudara, tidak percaya jadi menurut saudara firman Paulus Tuhan. itu Tuhan. Bukan Tuhan. Terus kenapa Anda ikuti perintahnya dan Anda mengatakan Dia perintah kan Tuhan? menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mana yang datang? Tuhan mana yang datang kepada Paulus? Tuhan mana yang datang kepada Firman Paulus? Tuhannya yang kita ikuti. Firman Ya, Tuhan yang mana? disampaikan Yang oleh mana? Paulus, Di bukan- mana? bukan Di mana yang Paulus diikuti. mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan itu di mana? Di mana? Bukan menulis, menyampaikan. Di mana Mengajarkan. Paulus mengatakan? Di mana Paulus mengatakan bahwa dia menyampaikan firman Tuhan? Di mana? Lah ya firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Iya, di mana? Di mana Paulus Jadi mengatakan Paulus itu? lah, di surat Paulus Di lah. mana? Justru Di dia surat mengatakan Paulus lah. apa yang aku katakan, aku bukan berkata menurut firman Tuhan, kata Paulus. Tuh. Anda yang menganggap perkataan Paulus perkataan Tuhan, berarti Anda mentuhankan Paulus. Bukan perkataan Tuhan. Ih, mati meja. Lah iya itu. Memang kamu pintar untuk memutar. Karena otakmu hanya seperti begitu. Karena kamu tidak percaya Tuhan. Loh, kalau saya tidak percaya Tuhan, saya akan jadi Kristen. Lucu Anda ini. Lucu saudara saya ini. Kalau orang percaya kepada Yesus, maka Ya. orang itu akan menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen, Bapak. Loh. Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus? Ya, firman Tuhan. Ya, yang mana firman Tuhan yang mana? Ya banyak di situ di firman Tuhan tuh menyembah Allah. Itu sudah sebab. Karena Tuhan Yesus dan Allah tuh satu. Bapa dan anak itu satu. Tidak ada. Iya, mati meja. Itu betul Makanya abang ini. kalau kamu tidak percaya Bapa dan anak ya tidak usah ngomong Oke. sampai mulut berbusa juga tetap. Oke, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya dia Tuhan lah. Dia Tuhan. Yesusnya mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dikenal sebagai Tuhan karena dia dan Bapa satu tidak ada perbedaan. Yohanes 17 nomor 3.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata Yesus. Yesus itu dia masuk dalam segala sisi. Dia mau jadi utusan, dia mau jadi nabi, dia mau jadi Tuhan. Mulai ngaco, Loh. mulai masuk angin. Mana ada Yesus mengajarkan begitu? Itu ajaran Kristen. Yesus hanya ingin Memang ajaran dikenal. Kristen seperti itu. Terus kamu kenapa kalau sewa? ajaran Kristen Yesusnya, seperti itu, kenapa kamu sewa? ajaran Yesusnya mau dikenal sebagai utusan, Ya, biar Bang. aja. Yang penting Iya, kan- angkat tangan Yang dia, penting kan- menyerah dia, Loh, menyerah bukan. dia. Intinya itu Menyerah dia. Menyerah. intinya bukan manusia yang menilai. Kamu mengerti? Intinya bukan Menyerah manusia dia. yang menilai. Menyerah Kamu juga dia, bisa menyerah. salah. Manusia bisa Menyerah. salah. Yang Menyerah. menentukan Yesus mau Ya, dikenal yang sebagai menentukan- utusan, abangku yang yang menentukan ganteng. itu Tuhan yang menentukan. bukan Yesus manusia. mau dikenal sebagai utusan. Kenapa jadi Anda biar mau sudah dikenal sebagai kita melakukan Tuhan? apa yang menjadi apa yang baik kamu lakukan, yang tidak baik Kenapa kamu Anda lakukan. mengenalnya dengan Dan pada akhirnya, dengan seperti itu, pada abangku? akhirnya, makanya kan Tuhan bilang jangan sampai kamu menyebut Tuhan Tuhan tapi kamu tidak masuk surga. Ya itu karena kalau menyebut ucapanmu Tuhan, menyebut Tuhan tapi kelakuanmu tidak. Makanya Iya, kelakuan jangan Anda kamu makan semua babi berbuat itu ikut kejahatan. siapa? Kelakuan Anda makan babi itu ikut siapa? Mulai. Makanya kan tadi saya Mulai. bilang, pada akhirnya, intinya pada akhirnya semua dari semua itu endingnya bukan kamu yang Imani menentukan, saja. bodoh. Imani saja. Bukan kamu yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan sudah menentukan akan membakar manusia yang makan babi. Ya nanti bukan sekarang kamu tentukan. Lah, Tuhan nanti. Tuhan sudah menuliskan Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Cuma penggenapan Yesus datang. Ya, mulai Menggenapi lagi. semuanya itu. Yesus lagi yang sudah datang difitnah. menggenapi semuanya itu. Yesus lagi yang difitnah. Yesus datang menggenapi semua hukum Taurat. Yesus lagi yang difitnah. Kalau Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, ikuti Yesus dan melakukan maka Anda akan selamat. Oke, sekarang menggenapi itu artinya apa menggenapi? Ketika babi haram lalu digenapi, babi menjadi apa? Babi haram. Ya, ketika babi haram, lalu Yesus datang menggenapi babi haram ini, lalu babi jadi apa? Loh babi, ini daging untuk dimakan. Yes. Lucu banget. Oke, teman-teman sekalian, masih dengarkan suara saya di bawah?
Masih dengar suara saya? Jaringan saya juga gangguan teman-teman sekalian. Oke, aman ya. Baik teman-teman, mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dulu pertemuan kita. Di sini sudah hampir jam 4 subuh. Insya Allah besok lagi kita jumpa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dinda Pandi, ada 2 orang pendeta katanya yang ingin berdialog, yang ingin berdiskusi dengan Bang Suma, silakan aja. Boleh langsung sekaligus 2 orang, tapi ingat seorang pendeta itu harus memberikan contoh yang baik. Seorang pendeta tentu harus menyampaikan bagaimana menjadi seorang pengajar gitu ya kan ya. Pendetanya harus jujur mengakui salah-salah, benar-benar kan gitu. Jangan doktrin kayak tadi, kasihan. Untuk itu sekali lagi kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyertai live kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini. Insya Allah ini semua menjadi nilai positif untuk kita semua. Amal jariah yang insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amalan kebajikan untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf ketika ada kekurangan dan terima kasih ketika ada hal yang menjadi nilai positif yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semuanya. Ya, besok kita jumpa lagi ya teman-teman. Saya rasa tema ini masih kita pertahankan untuk beberapa kali pertemuan. Tapi kalau kita sudah menemukan pendeta atau pastor yang bisa menjawab kita dengan baik, saya rasa kita pindah ke tema yang baru yang mungkin jauh lebih menarik. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih.